Perkenalkan, nama saya Patrick Skaligis dari Fakultas Teknik Elektro Unpi. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Teori Perilaku Organisasi yang judul makalahnya Peran Budaya Organisasi. Kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, definisi budaya organisasi. Ada begitu banyak definisi mengenai budaya organisasi. Salah satunya adalah seperti yang dikemukakan oleh Michael Armstrong dalam buku yang berjudul Handbook of Human Resource Management Practice, bahwa budaya organisasi adalah nilai, norma, keyakinan, sikap, dan asumsi yang merupakan bentuk bagaimana orang-orang dalam organisasi berperilaku dan melakukan suatu hal yang bisa dilakukan. Selain itu, ada pula hal yang mendeskripsikan bahwa budaya organisasi merupakan sebuah pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan dalam berperilaku organisasi, di mana akan diturunkan kepada anggota baru sebagai cara bagaimana melihat, berpikir, dan merasa dalam organisasi. B. Sumber dan proses budaya organisasi. Kebiasaan, tradisi, dan cara umum dalam melakukan segala sesuatu yang ada di sebuah perusahaan dewasa. Ini merupakan suatu hasil dari apa yang dilakukan oleh anggota-anggota sebelumnya dan seberapa besar kesuksesan yang telah diraihnya di masa lalu. Para pendiri perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentuk suatu budaya organisasi. Salah satunya, perilaku pendiri sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dan dengan demikian menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi pendiri tersebut. Kita masuk berikut, C. Karakteristik budaya organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan merupakan hakikat budaya organisasi. Yang berikut, fungsi budaya organisasi. Budaya memiliki sejumlah fungsi dalam organisasi, yaitu 1. Batas. Budaya berperan sebagai penentu batas-batas. Artinya budaya menciptakan perbedaan atau yang membuat suatu organisasi membedakan dengan organisasi lainnya. Yang kedua, identitas. Budaya memuat rasa identitas suatu organisasi. Yang ketiga, komitmen. Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap suatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Yang keempat, stabilitas. Budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial karena budaya adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan karyawan. Yang kelima, pembentuk sikap dan perilaku. Budaya bertindak sebagai mekanisme alasan yang masuk akal, serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Fungsi terakhir inilah yang paling menarik. Kita masuk ke E. Budaya organisasi sebagai hambatan. Selain mempunyai fungsi seperti yang disebut di atas, budaya organisasi juga rupanya menjadi sebuah hambatan, diantaranya hambatan bagi keragaman dan hambatan bagi akuisisi dan merger. Termasuk ke F. Budaya organisasi yang etis. 1. Model perang yang visible. Mengomunikasikan harapan yang etis adalah satu cara menciptakan budaya organisasi yang etis. Kedua, komunikasi harapan etis. Ambiguitas etika dapat diminimalkan dengan menciptakan dan mengomunikasikan kode etik organisasi. Pelatihan etis. Pelatihan etis digunakan untuk memperkuat standar tuntunan organisasi, menjelaskan praktik yang diperbolehkan dan yang tidak
dan menangani dilema etika yang mungkin muncul. Itulah makalah tentang peran budaya organisasi dari mata kuliah teori organisasi, teori perilaku organisasi oleh Meneer Stephen Terore. Terima kasih.